Sudah ready? Oke, ya. Halo baking lover semuanya. Aduh, terima kasih. Masih ada di rumah ya. Salam sehat semuanya. Tetap tinggal di rumah. Kalau keluar rumah pakai masker jangan lupa. Ini di rumah saya, jadi saya nggak pakai masker di sini ya. Nggak ada orang. Kita sendirian aja. Kita pacaran dengan Anda semuanya ya. Hari ini saya akan bikin yaitu lapis malang gluten free ya. Lapis malang gluten free apa? Kita tidak menggunakan terigu di sini, tapi kita menggunakan tepung beras ya. Sehingga kue ini bisa dimakan untuk orang-orang yang anak-anak yang terutama yang autis ya, autism itu, kemudian ada juga untuk orang yang autoimun ya, boleh makan ini. Tapi bagi Anda yang sehat pun boleh makan ini. Dia nggak tahu kalau ini nggak ada terigunya ya. Dan rasanya sangat lezat sekali. Top banget dah rasanya ya. Dan ini kita bikin yang namanya lapis malang gluten free. Saya mau tanya kameramen dulu ya dari Bifek ya. Boleh mulai? Oh, boleh mulai. Oke, sekarang kita bikin. Saya juga bisa lihat Anda di sana. Pak Bagas, ini boleh mereka interaksi dengan saya atau oh boleh ya? Oke. Oh, nanti ada sesi. Oke. Nanti jadi kita nanti catat dulu pertanyaan-pertanyaannya ya. Ini live ya, baru kali ini saya zoom-nya live. Biasanya saya taping dulu ya, nggak apa-apa ya. Baik, yang pertama, bahannya kita bikin nih sama sekali tidak menggunakan emulsi ya. Ini free dari emulsi, jadi kayak sistem orang kuno ya. Resipinya mereka bisa ngeliat gini atau nanti dikasih ya. Nanti minta ke Bifek aja ya. Nanti saya akan kasih ke Bifek. Nanti biar Bifek yang kasih ke Anda semua ya, biar mungkin dimasukin di Instagramnya atau apa, jadi Anda bisa baca semua ya. Anda akan bersama saya berapa jam ini? 5 jam apa 4 jam? Oh, sampai selesai berarti 7 jam. Wah, enggak deh. Enggak ya, kita cukup setengah jam udah selesai kok ya. Baik, sekarang yang pertama saya akan kocok adalah ini kuning telur ya. Kita pakai kuning telurnya 30 butir. Nah, ini saya pakai kuning telurnya ayam negeri ya, beratnya harus 600 gram. Tapi kalau Anda mau pakai ayam kampung pun juga boleh, ya beratnya tetap 600 gram, cuman butirnya lebih banyak. Kalau ayam negeri 30, kalau ayam kampung mungkin bisa 40 sampai 45 butir ya. Atau pakai telur bebek pun boleh. Kalau telur bebek mungkin 25 aja udah cukup karena dia besar. Cuman dia warnanya oranye sedikit, ada bau amis-amis sedikit dalamnya ya. Nah, tapi paling tepat adalah telur negeri saja. Ini udah saya kasih, saya ambil dulu ininya. Nah, ya. Telurnya kita taruh di sini dulu. Saya akan kocok. Nah, masukkan ke sini. Kemudian kita masukkan gula pasir. Ini harus pakai gula pasir ya. Tuh, gula pasir jangan ambil yang putih. Kalau yang putih itu berarti dirafinasi. Nanti terlalu putih nggak bagus. Saya ambil yang nggak kuning ya. Ini tidak dirafinasi ya. Kemudian kita kocok kurang lebih 10 menit. Ya. Kita kocok ini 10 menit ya. Oke, kita kocok 10 menit. Nanti resipi saya ulang lagi. Nanti akan saya kirim ke Jakarta Food Expo DG. DG itu DIGI. Bilangnya DJ apa DG? DG ya. DG ya. Oke. Sambil menunggu ini 10 menit, saya di sini akan menyampur ya. Ini adalah tepung beras. Ya. Ini tepung berasnya di sini kita pakai 120 gram. Kemudian kita pakai susu bubuk. Ya. Susu bubuknya saya pakai 15 gram. Kemudian kita ambil maizenanya juga 15 gram. Tuh. Nah, ya. Ini kita bisa aduk jadi satu lagi. Nah, ini kita aduk jadi satu gini ya. Tuh. Kalau Anda suka mau kasih baking powder boleh. Cuman kalau Anda masukkan baking powder ke dalamnya nanti pori-porinya besar ya. Jadi saya nggak pakai ya. Tuh. Aduk begini aja. Kemudian kita siapkan di sini. Tapi ini nanti ya, ini adalah putih telur ya. Ini putih telur. Kocoknya kalau ini sudah naik ya. Kalau ini sudah naik baru kita masukkan ya. Ini putih telur. Kemudian saya kasih gula pasir. Kita
kita siap-siapkan aja gini. Dan kita masukkan ke dalamnya cream of tartar. Kalau cream of tartar nggak ada, Anda boleh ganti dengan jeruk lemon. Jadi bukan jeruk nipis nih, jangan salah ya. Tuh. Nah, ya kalau nggak ada juga boleh pakai garam, ya, pakai garam. Nah, ini siapin sudah. Lalu kita siapkan butternya. Di sini saya pakai Coleman butter, kita cairkan dulu. Nah, ya. Ini saya masukkan ke dalamnya lagi. Saya pakai Coleman butter 150 gram. Kemudian saya kasih Westman 150 gram juga. 50-50 ya. Oh. Nanti kuenya rasanya enak. Kalau di tempat saya selalu saya sebutkan mereknya ya. Karena saya kalau kerja selalu pakai mereknya saya sebutkan. Kemudian susu kental manis. Ini cap nyonya. Jangan pakai cap nona. Pakai cap nyonya. Oh, masukkan. Oh. Hah? Nah. Lalu kita kasih tuh. Ini namanya Tofiko Vanilla Butter. Oh. Masukkan. 1 sendok makan ya. Untuk wangi vanilinya bagus ya. Kemudian kita kasih Tofiko bakar untuk menghilangkan amis telur. Ya. Wanginya enaknya, amis telurnya akan hilang kalau pakai ini ya. 1 sendok makan atau 10 gram. Ya. Nah ini sudah. Lalu kita panaskan di atas api. Nah, kalau ngaduk ini tidak boleh sampai mendidih ya, asal cair saja. Oh, bikinnya gampang. Panaskan sampai dia cair, tidak boleh mendidih. Nanti kalau mendidih, nanti butternya kayak digoreng, nggak enak rasanya ya. Oh, asal cair aja. Oh, sampai betul-betul cair ya. Dan tidak mendidih, hati-hati ya. Tidak boleh mendidih. Oh. Jadi kerja juga mesti praktis, saya sini praktis. Oh. Ya. Oh. Ah, ini udah cair, matikan aja apinya. Tuh, saya tarik sini ya. Tuh. Ini kan belum larut semua, tapi kalau saya ginikan nanti dia akan larut semuanya ya. Tuh. Nanti dia akan larut semuanya. Anda boleh siap-siapkan pertanyaannya ya. Butuhnya apa pertanyaannya? Nih kalau udah naik kita kecilin dikit. Nah, ya. Kalau telurnya sudah naik kecilkan dikit tuh. Ini boleh diaduk terus, diaduk sampai betul-betul menteganya cair semua ya. Nah, ya ini sudah wangi. Jadi kalau mentega dicairkan ini memang harus betul-betul sampai cair ya. Ini kan dia larut semuanya. Oke. Nah, siap. Ini coklat bubuknya saya pakai coklat bubuk The Sun ya. Anda bisa pesan di Tokopedia lah. Sekarang mah semua produk Anda bisa lihat di Tokopedia, paling aman ya, ke Tokopedia. Semua bahan yang saya pakai ada semua. Jadi nggak usah takut ya. Siapa tahu nanti ini apa namanya food apa tadi? Ya, Expo. Expo Digi ya. Expo Digi siapa tahu nanti bisa kayak Tokopedia ya, bisa nyiapin produk-produk ya. Jadi kita banyak rame sekali. Oke. Nah, ini sudah berjalan 5 menit ya. Menteganya sudah cairin, terigunya sudah satuin, gampang sekali ya. Sekarang kita kocok putih telurnya. Oh. Putih telurnya kita kocok cukup 5 menit sampai dia firm. Tetapi tidak crack ya. Oh. Ya, bisa kelihatan di kamera.
kocok terus gini ya. Pakai hand mixer boleh, mau pakai mixer duduk gini boleh. Kalau pakai mixer duduk, hati-hati, jangan pakai kecepatan tinggi, kecepatannya sedang ya, nanti hasilnya bagus. Kalau pakai gini, boleh. Kalau orang dulu ngaduk ini, dia pakainya ini, kocokan telur yang spiral ya, yang spiral. Oh. Nah, ini sampai kurang lebih 5 menit. Kita sambil lihat jam. Oh ya, oke. Sampai dia foam betul. Ini kan kalau diginikan kan, dia masih jatuh kan tuh. Ya, jadi nggak boleh sampai jatuh ya. Nah, jadi sampai dia kencang tetapi tidak crack. Nah, tidak boleh crack. Dan selalu harus menggunakan gula kasar, tidak boleh pakai gula halus. Jadi nanti dia tahan. Ya, 5 menit. Ini benar-benar 5 menit nih, karena ini online ya, langsung ya. Tidak taping dulu. Oh. Ya. Ini kurang berapa menit tadi? Kurang 3 menit ya. Kita bisa coba lagi. Ini kalau diaduk begini harus naik tuh ya. Ini sudah bagus. Abang. Ya, ada tanya? Makan. Boleh, ada yang mau nanya ya? Oke. Nasinya didandang dulu. Nah, makan nasi didandang. Kurang jelas? Ya, pertanyaannya apa? Silakan. Pertanyaannya apa? Silakan. Ada yang mau tanya tadi? Siapa Chef, yang mau tanya? lihat resepnya ada di mana ya? Oh, resepnya nanti bakal ada di Expo ya, di Instagram. Oke. Bakal Instagram Indorich ya. Nanti akan ada di Instagramnya Indorich ya. Nanti mungkin habis acara ini ya. Ada. Tapi kalau mau lihat dulu boleh tuh. Tuh, kelihatan nggak? Tuh. Parka keburu baca nggak ya? Kurang, Bu. Ya, tapi nanti saya ada di Instagram Indorich ya. Indorich ya. Indorich tulisannya gimana? Oh, udah di-share ya. Ada di-share gitu ya. Pasti jadi nanti di rumah bikin ya, bisa buat jualan. Jadi kita tinggal di rumah nggak diem aja, tapi kita harus berbuat sesuatu ya, supaya di rumah juga ada kegiatan, bisa jualan kue buat kita makan sendiri juga enak kan, enak ya, tinggalnya di rumah nggak usah keliling-keliling sekarang ya. Ya. Oh, ini 5 liter. Jualan Oxone. Ini 5 liter ya. Ini 5 liter ini ya. Ini sudah 10 menit ya, saya matikan. Saya lanjut ya. Ini udah 10 menit tuh. Tuh, ini udah 10 menit tuh, liatin ya. Bagus ya. Tuh, adonannya ini juga nggak boleh sampai beku sekali kaku ya, nggak boleh. Nah, lalu kita siapkan baskom. Nih, baskomnya. Liatin proses bikinnya ya. Ini prosesnya harus begini. Jadi nanti hasilnya bagus. Kalau orang dulu kalau udah kayak gini yang dia masukkan terigu dulu, salah, nggak boleh. Ya. Tuh. Tuh, gini. Ya. Nah, udah begini. Ini yang pertama masuk adalah menteganya dulu yang tadi dicairin. Ya, karena kita mengocok kuning telurnya sempurna, ini jangan takut dia nggak akan turun ya. Lihatin mentega cairnya dulu masih hangat. Ya. Masih keadaan hangat. Oh. Ya, taruh sini.
Baru di sini kita aduk tuh. Ngaduknya begini ya. Jangan kalau ngaduk tuh dibalik begini, ini salah ya. Itu namanya di folding ya. Tapi diangkat aja gini tuh. Habis begini. Ini mau diginikan juga dia nggak akan turun tuh. Coba lihat. Turun nggak? Ya. Dia sama sekali nggak turun. Ini tanpa emulsi sama sekali ya. Cuman kue ini tidak tahan lama. Karena ada pakai tepung beras ya. Tuh. Dia nggak turun ya. Kemudian kita masukkan. Ini adalah tepung beras, maizena, dan susu bubuk. Masukkan ke dalamnya. Tuh. Nah, baru kita aduk lagi. Tuh. Ini ngaduknya pelan-pelan. Kalau enggak, ini mabur-mabur ini ya, terigunya ya. Sampai dia rata. Tuh. Nah. Ya. Perhatikan tuh caranya ya. Kalau Anda lupa, Anda bisa lihat ini kok YouTube saya. Bisa dilihat di situ. Tuh. Campur rata. Udah. Tuh. Dia tetap kencang. Dia nggak turun sama sekali. Tuh. Baru terakhir kita masukkan ininya. Bentar ya. Baru kita masukkan putih telurnya. Tuh. Jadi putih telur masuknya terakhir. Biasanya ibu-ibu kalau bikin, putih telurnya diaduk dulu sama kuning telur. Nggak boleh. Terakhir masuknya ya. Sedikit. Baru kita aduk rata. Tuh. Diratakan penuh dah dia. Ya, tuh. Nah, setelah ini, sudah. Gampang. Saya masukkan sini dulu. Nah, cuci tangan dulu. Ada yang nanya, Chef. Ya. Kalau kebanyakan susu kental manis, apa nggak tahan lama? Kenapa? Nggak tahan lama, betul. Makanya dia harus ada sedikit gunanya susu kental. Kalau nggak suka susu kental manis, Anda boleh pakai madu. Tapi di sini pakai susu kental manis karena orang Indonesia 80% suka dengan susu. Ya, jadi saya pakai ini. Dia nggak tahan lama, memang betul. Chef, Ya. tips biar adonan tidak turun gimana, Chef? Ya itu tadi. Ngocok kuning telurnya harus 10 menit, kecepatannya sedang. Tadi lihat kan? Diemin aja yang penting 10 menit. Udah gitu buat putih telurnya, ngocoknya juga harus 5 menit ya. Timbangannya juga seperti tadi. Proses bikinnya kayak tadi, ini saya diamkan dia nggak turun. Saya diemin aja ya. Dan kemudian pertama masukin ada mentega cairnya dulu. Jangan pakai mentega kocok. Kalau pakai mentega kocok, kuenya nggak tahan lama. Karena terlalu banyak oksigen masuk ke dalam kue. Jadi menteganya cairin. Kalau mentega cairin, nanti pori-porinya dia akan kecil. Tapi kalau pakai mentega kocok, pori-porinya besar. Dan banyak pori-pori oksigen, banyak juga bakteri. Sehingga kuenya nggak tahan. 3 hari aja juga udah rusak ya. Nah ini udah jadi gini, kita bagi 2. Masukkan ke dalam loyang. Tuh. Loyangnya kayak gini. Ukurannya 26 kali 26 ya. Jadi 2 buah ya. Yang satu kita masukkan ke sini dulu. Oh. Segini. Ya. Nah, yang satunya ini saya mau kasih coklat bubuk. Nah, pada saat masukin coklat bubuk ini juga harus hati-hati. Aduknya pelan karena adonannya mudah sekali turun ya. Udah disaring, saya pakai desan ini ya. Kemudian kita kasih coklat Black Forest. Nah, ya punya Tofiko ya. Kasih 1 sendok makan. Dah. Nah, supaya kue lapis malangnya enak, kadang-kadang orang suka nanya, Yogi punya kok enak? Karena saya selalu masukkan namanya Tofiko Mocha ya. Ini namanya Tofiko Mocha ya. Tuh. Nah, sedikit saja tuh. Dah cukup. Jangan terlalu banyak. Jadi nanti kalau makan ada kecium bau moka-mokanya sama ininya ya. Baru kita aduk tuh. Aduknya pelan-pelan ya. Ini karena mudah turun nih kalau coklat ya. Mudah sekali turunnya tuh. Hati-hati ya. Tuh. Dan saya kalau ngaduk ini nggak pernah mau rata. Jadi kesannya ini memang handmade. Bukan pakai mesin. Tuh. Ya. Udah gini. Masukkan ke dalam loyang.
Loyangnya dilapisin mentega nggak sih? Ya, loyangnya jangan pakai tepung. Ya, nanti saya jelasin sebentar ya. Ini loyangnya saya hanya bawahnya saja yang dioles sama butter ya, sama mentega ya. Saya pakai Blue Band sih ini. Ya, hanya bawahnya aja. Tuh. Tepinya jangan. Tepinya jangan dioles apa-apa ya. Tepinya nggak boleh. Karena tepinya dioles, nanti kuenya berpinggang. Kalau kuenya berpinggang kan jelek sekali ya. Saya cuci tangan dulu sebentar. Chef, mau nanya dong. Siapa yang mau nanya? Ya, nanya silakan. Itu kalau misalnya atas loyangnya itu lagi udah ditaruh baking paper, masih taruh Ya. mentega lagi atau tidak? Oh, kasih. Kalau enggak nanti kan nggak lepas. Kasih butter lagi ya. Tapi jangan pakai terigu. Kalau pakai terigu nanti kesannya kalau udah dipotong, oh ada putih-putih, nanti dikiranya bulukan ya. Jadi jangan. Nggak pernah saya. Ini kalau udah kayak gini diginikan ya. Bisa ya, makasih. Nih lihat ya, kameranya bisa deket sini. Ini kan banyak apa balepnya toh. Tuh. Ini harus diginikan. Tuh, ya. Nanti kalau kita langsung panggang nanti porinya kelihatan bulat-bulat. Ini harus dikeluarin dulu. Oh, ya. Betul, tuh. Tuh. Dipukul ya. Nah, kalau udah kayak gini, sudah kita panggang. Nah, ya. Ini kita panggangnya suhunya 180 derajat. Saya ovennya ada di sana, saya nggak mungkin ini lihat ke sana ya. 180 derajat suhunya, lamanya 30 sampai 35 menit ya. Biar dibawa dulu. Tolong Hendra kasihkan ini. Nah, ya. Nah, Kalau mau nanya gimana, Dek? ya boleh mau nanya, tinggal nanya aja langsung. Silakan mau nanya apa? Ayo, tanya. Itu Apa? apinya pakai api atas bawah? Nah, saya nggak mau bicara api atas bawah, karena ibu-ibu di rumah pasti ovennya beda-beda. Kalau saya sini pakai oven deck. Kalau pakai oven deck, api bawahnya 180, atasnya kasih 160. Tapi kalau oven listrik, api bawah saja 180. Kalau oven konvensional juga api bawah saja 180. Ya, tapi kalau kita pakai convection nggak boleh ya. Nanti kuenya kering. Ya. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Chef mau nanya, Ya, nanya kalau kalau misal untuk manggang kue supaya nanti pas keluar biasanya kulitnya kan nanti kalau dia udah dingin pas dibalik kulitnya ngelupas tuh kenapa ya, Chef? Nah, ya, gini. Kue kadang-kadang kan kulitnya ngelupas ya. Itu saya kasih tahu kalau di dunia kue, kalau kulit atas dan kulit bawahnya mengelupas berarti pemanggangannya sempurna. Tapi di Indonesia ibu-ibu banyak ngomel. Kok Yogi ngelupasnya gimana? Justru ngelupas itu yang betul. Ya kalau nggak ngelupas itu salah. Jadi apinya harus 180 derajat. Kalau apinya kasih 160 nanti atas sama bawahnya nempel. Ya, tapi justru kulitnya itu yang enak ya. Nah, jadi suhunya kita atur ya di 180 derajat. Manggangnya bisa 35, kadang-kadang 40 karena ini loyangnya tinggi ya. Kurang lebih gitu. Makasih, Chef. Makasih sama-sama. Nah, sekarang kita nggak perlu nunggu terlalu lama. Saya udah bikin ya. Saya udah bikin kuenya, ada yang udah matang. Nih, nanti saya jelasin. Nih saya jelasin. Ini kuenya udah matang ya. Bukan yang tadi ini. Saya udah bikin tadi pagi sebelum dimulai. Ini loyangnya ukurannya 26 kali 26. Dia kalau tidak dioles pinggirnya dia nempel. Sehingga tidak menyebabkan kuenya itu menjadi berpinggang. Sehingga dia nanti rata. Kedua, ini kuenya lembut sekali ya. Kuenya ini bisa lembut apa? Karena pada saat matang, dalam keadaan masih di loyang, matang, panas, taruh di sini, kemudian kita tutup. Tuh, tutup gini. Ini juga taruh di atas lagi, kita tutup lagi. Minimal 1 jam sampai dia dingin. Ya, setelah dia dingin baru kita buka, nanti kuenya dia moist sekali. Ya. Nah, baru dari sini kita lepaskan ya. Saya akan lepaskan satu-satu. Kalau nggak punya ini bisa masukin ke lemari pakaian ibu. Ya, masukin lemari pakaian. Tuh. Chef mau nanya, Chef. Ya, silakan pertanyaannya, silakan aja. Itu harus
harus yang tutupannya tuh bisa pakai plastik wrap atau hanya Oh yang boleh, tapi plastik wrap kan panas ini, kan ditutupnya masih dalam keadaan panas, jadi jangan pakai plastik wrap ya. pakai Kalau ini bisa, aja ya plastik susun kabinet plastik gitu aja ya? betul yang biasa buat donat itu loh, ya. Ya, kalau nggak punya, saya tahu ibu pasti punya. Masukin ke lemari kedap, tahu di mana pakaian ibu keluarin dulu semua, masukin ke lemari, tutupin, tungguin 2 jam nanti info ya. Jadi kalau nggak punya kabinet. Iya. Betul banget, Chef. Nah, ini akan saya lepas ya. Tuh. Dan saya lepas. Tuh, lepasnya gini aja. Ya, tuh. Ini juga satunya. Nah, ini enak banget. Tuh. Nah, berarti ini nggak ada pakai ini dong, nggak ada Nggak pakai pakai apa? api atas. Kalau misalnya pakai oven Nanti listrik. dulu. Ibu ovennya apa di rumah? Ibu punya oven Oven apa, Bu? listrik. Saya tanya. Apa? Oven listrik. Sebut merek aja. Kalau saya harus tahu merek. Ini Mito. Apa? Mito. Lipo. Mito. Oh, kalau Mito api bawah aja. Kasih 180. Kasih 160. Kalau pakai Mito ya, api bawah, jangan api atasnya dinyalakan, nggak boleh. Oke? Oke. Ya, api bawah aja. Nih, kita mau lepaskan. Tuh, ya, satu-satu. Ya, tuh, ya, tuh. Kosong dan kosong. Ya, memang kosong, tidak ada apa-apanya. Terus ini, kita balik. Nah, harus kayak gitu. Baru kita lepas. Enong. Ya, baru kertasnya kita buka. Terot. Tuh, udah jadi satu. Ya. Ini satunya lagi. Kita ambil lagi. Kertasnya kosong, song, dan memang zong. Ya. Balikin gini. Boleh juga. Buka, neknok. Nah. Baru kita buka gini. Terot. Tuh, ya. Nah. Kuing. Berisik. Kata Yongki, Ya. Kata Yongki kenapa? Ayo, suaranya mana kok hilang? Nah, saya mau makan dulu. Chef mau tanya Chef. Ya, silakan tanya. Chef, kalau mixer sedang itu kalau mixer saya speednya paling tinggi 10 berarti 6 apa 8 Chef? Mixernya paling oke. Bu, sebut aja mixernya merek apa? KitchenAid. Oh, KitchenAid. KitchenAid ya. Kalau KitchenAid kan Iya. 10, tengahnya kan 5, naikin 1 di 6, 10 menit. Itu bagus. Oh, berarti 6 aja ya Chef ya, cukup ya? Oh, bukan cukup lagi. Oke, makasih Chef. Ya, sama-sama. Tuh, ini taruh di sini. Pak Yongki. Ya. Pak Yongki. Halo, iya. Ngomong aja langsung. Kalau mesinnya Signora berapa kecepatannya? Nah, kalau Signora kan 10 juga sama, ya. Tengahnya Ya. nanti 5, naikin 1 di 6 atau di 7. Ibu Signoranya udah berapa puluh tahun, apa masih baru? Baru. Oh, baru. Berarti pakai di 6. Kalau mixer Signoranya udah 5-6 tahun, mungkin harus di 7. Ya, biasa udah lama kan pairnya udah rada dol, ya. Jadi harus di 7, ya. Tapi Ibu coba di 6 dulu kalau mixernya masih baru, ya. Ya. Oke, jelas? Jelas Pak. Chef, Jelas. Chef mau tanya kalau kue keluar dari oven itu memang harus langsung dibalik? Ada kriteria kue tertentu nggak yang harus dikeluarin dari loyangnya? Udah. Kalau Atau didiam harus semua kue harus didiamin atau gimana? Jadi gini, kalau cake-nya udah dipanggang ya, cake-nya udah dipanggang, kalau bisa dilepas dulu aja dari loyang, kemudian kita simpan di tempat yang kedap dalam keadaan panas. Itu dia mah. Ya, dalam keadaan panas. Jadi jangan dalam keadaan dingin ya. Dalam keadaan panas, sudah diamkan 1 jam dingin, nanti dia empuk kayak gini, ya. Nanti kita lihat dia pori-porinya lembut. Tapi kalau Anda bikin pakai emulsi juga boleh. Anda tinggal masukkan emulsi beratnya 10 gram. Ya. Kita kan ada Belvico emulsi, ada SP, ada Ovalet, dan lain sebagainya. Kalau saya biasa pakai Belvico. Ya. Tapi ini kan saya bikin nggak pakai. Kemudian atasnya ini kita kasih selai. Selainya strawberry.
saya pakainya aroma rasa nih. Tuh, ya. Kasih. Jangan terlalu banyak. Tuh. Ya. Lalu kita oles. Tuh. Cepat sekali. Tuh, ya, diratakan. Tuh, udah. Terus tumpukin ini di atasnya. Tuh, beres. Kemudian kita angkat ini kuenya yang putih. Balik, taruh di atasnya gini. Tuh. Ya, saya biasanya kalau udah diginikan, kalau ibu mau bagus ya, kalau mau ada terima pesanan yang bagus diginikan, kemudian kita kasih apa? Kertas apa? Triplek lagi di atasnya. Kadang-kadang saya suka taruh mangkuk atau apa aja ya. Nah, atau Anda boleh duduk di atasnya 1 malam, ya. Ini pagi-pagi gepeng pasti. Nah, ini gunanya supaya rata ya, supaya permukaannya nanti nggak berceceran gini, kita diamkan segini, ya. Ini kita diamkan sebentar, sambil nunggu diamkan sebentar, saya mau jawab pertanyaan Anda semua. Kalau Anda memang ada pertanyaan, silakan boleh mulai dari sekarang. Yongki? Ya, silakan. Halo? Siap. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya Kuenya silakan. awetnya berapa lama ya, Om? Apanya? Halo? Kuenya awet berapa lama? Oh, nah ini kalau pakai ini kalau untuk yang gluten free, kuenya nggak bisa tahan lama, paling 3-4 hari. Tapi kalau pakai terigu bisa 1 minggu, ya. Kalau tepung beras nggak bisa lama, dia 3-4 hari. Tapi nggak apa-apa, biar 3-4 hari aja. Kalau sisa, ada bungkus sama wrap, ada simpan di kulkas, ya. Nanti hari H-nya tinggal dibuka lagi, di towing, di room temperature, kan nanti dia kembali normal seperti biasa. Ada lagi pertanyaannya? Ini ada, Chef, tolong dibacain, Chef. Hendra, bisa? Chef, mau nanya, Chef. Ya, silakan. Chef, Ya. saya punya mixer Oxon, tapi udah lama, pakai kecepatan berapa ya? Mixer Oxon-nya udah lama. Udah Iya. kira-kira berapa ribu tahun? 3 tahun kali. Oh, 3 tahun. Hampir setiap hari Ibu pakai kan? Enggak, jarang. Oh, jarang dipakai. Ibu coba dipakai di 6 saja atau di 7 ya. Oke. Di 6 atau di Ya, 7 itu makasih, Chef. pakai. Udah pasti Ya, bisa kalau udah makasih. pakai Oxon ya. Pasti jadi itu ya. Saya juga pakai Oxon sini. Ada lagi pertanyaannya? Kayak mixer, Ya. Kenwood, Kenwood? yang udah 15 tahun, Kenwood. Kenwood-nya udah 15 tahun. Wow, ini baru kali ini saya menemukan Kenwood yang udah 15 tahun. Bu, kalau Kenwood mah bagus sekali ya. Jadi dia tahan. Ya, walaupun lama saya juga punya, memang udah lama sekali. Itu kalau udah 15 tahun tetap aja Ibu pakainya di 7 deh. Ya, pakai di 7. Dia kan sampai 10 kan. Dia nggak ada 9-nya loh. Dari 8 loncat langsung 10 ya. Ibu pakai di 7 deh. Nanti hasilnya lebih bagus ya. Itu simpan di museum nanti. King Baker, Oh, King Baker sama, King Baker juga 10, ya. 10, tengahnya 6, naikin 1 di 7 kalau King Baker, karena King Baker RPM-nya lebih kecil. Ya, King Baker juga bagus tahan. Udah heavy duty, ya. Ada lagi? Chef, Ya, sebentar ya. Saya pertanyaan ini, ya silakan Hendra. Saya mau nanya, kalau pakai oven Sebentar. listrik, Mito, kipasnya pakai dinyalain atau enggak? Kalau pakai oven, kipasnya dinyalain apa Listrik. enggak? Oh, jangan, nggak boleh kalau kipasnya nyalain itu dinyalakan, itu namanya convection oven. Nanti kuenya akan kering, nggak bagus ya. Jadi nggak boleh kipasnya dinyalakan ya. Kalau dinyalakan itu namanya convection, jadi nggak boleh. Ini harus ovennya oven panggang biasa atau kita sebut dengan oven deck ya, nggak pakai blower ya. Jadi harus biasa. Bu, saya mau jawab pertanyaan yang tertulis dulu sebentar ya, Hendra, silakan. Kalau dari tepung terigu mau ganti ke tepung beras, Nah, kalau pakai, kita kan pakai tepung beras, kalau Ibu mau pakai tepung terigu, cuman dikurangin 20% dari tepung terigunya, tepung berasnya. Jadi kurang lebih 100 gram lah, ya. Kalau yang sudah dari terigu ke tepung beras, harus ditambahin 20%. Tapi kalau yang sudah pakai tepung beras, mau ke terigu, dikurangin juga 20%. Kalau enggak, nanti dia kuenya keras, ya. Berlaku Ya, untuk semua resep nggak? Ya, untuk semua resep bisa dibikin, termasuk bolu gulung, apa saja. Tepung beras itu hebat kok, kemana aja dia bisa berfungsi sebagai terigu, dan kuenya nanti lebih lembut. Cuman jeleknya dia tidak tahan lama. Ya, cuman 3 hari, 4 hari kuenya udah rusak. Ya, ada lagi? Ayongki, Sebentar. Kalau pakai?
Oh sama, kalau pakai oven apa saja, kalau oven 100 kasih 160 derajat, bagus. Ya, kasih 160 derajat ya. Manggangnya 35 sampai 40 menit karena loyangnya tinggi ya. Ya, Ibu tadi apa pertanyaannya? Silakan. Pak Yongki, Ya. saya sering bikin kue kayak apa namanya bulu-gulung, terus lapis Surabaya itu Lapis. kok sering nggak tahan lama apa karena kebanyakan susu cair Pak Yongki? Susu Kok kental pakai manis. susu cair? Enggak, Susu kental manis kali ya? Iya. Susu kental manis ya? Iya. Oh, enggak, dia susu kental bukan kebanyakan. Coba Anda mungkin rubah pakai resep saya aja deh. Pasti dia tahan 1 minggu. Caranya kayak saya tadi ya. Dan Anda kalau bisa sesering mungkin lihat YouTube saya karena situ banyak ilmu-ilmunya dari telurnya, terigunya, apa semua ada ilmunya, pengocokan apa. Nanti Anda baca situ. Jangan lupa ya subscribe juga dan tekan loncengnya. Nang nong gitu ya. Sering kok lihat punya Pak Yongki. Sering lihat. Nah, coba udah sering lihat resepnya dipakai, jangan pakai resep ngambil dari lainnya. Karena resep lainnya juga tuh kadang-kadang ada dia seorang ibu rumah tangga yang coba-coba ya. Dia bukan seorang chef, nanti jadi akhirnya suka banyak kegagalan sering didapat. Jadi kalau pakai punya saya kan saya chef terkenal di dunia kan, terganteng lagi di dunia. Ya, jadi pasti jadi gitu ya. Nah, coba bikin jualan ya. Jangan di rumah aja diam. Jualan ya. Udah jualan belum? Sudah jualan. Udah jual apa aja? Ya itu kue-kue basah. Oh, kue basah. Kue basah itu apa? Kuenya basah? Kue basahan ya. Ngomongnya bukan kue basah. Ngomongnya kue basahan ya. Iya, oke. Ada pertanyaan lagi? Ini banyak banget nanti sebentar. Kuenya kalau suka mengkerut berarti Anda telurnya tidak ditimbang. Anda pasti pakai telur sekian, pakai. Karena telur di Indonesia ada yang besar dan ada yang kecil. Coba lihat di YouTube saya belajar tentang telur ya. Nanti dia tahu. Jadi kuenya tidak berkerut. Ya. Kayak nenek-nenek aja ya berkerut. Ya, banyak sekali ini pertanyaannya. Kalau mixernya cuman, jadi merek, ini ada yang tanya, kalau mixernya kecepatannya cuma 6, saya udah tahu itu pasti mereknya Kenwood, bukan Kenwood. Ya. Oh, kosong juga ada ya. Kalau di 6, tangannya kan di 3, naikin 1 di 4, atau di 4,5 atau di 5. Sama, 6. Ya. Nah, kalau bear kan ada 1 sampai 7. Tengahnya itu kan 3,5. Naikin 1 di 4,5. Gitu aja gampang hitungnya, tengah naikin 1 aja. Ya, sama. Apalagi? Nah, Anda nanti kalau pertanyaannya bermanfaat sekali, saya mau kasih hadiah dari Taufiko. Nanti saya mau mintain sama Taufiko hadiahnya ya. Tadi tinggi loyangnya 5 cm atau 6 cm boleh. Ya. 6 sampai 5 cm ya. Oke, semuanya udah Chef, terjawab mau nanya, ya? Chef. Ya, silakan. Kalau ovennya cuma yang 1 loyang doang, jadi mesti kuning dulu apa coklat dulu? Oh, yang coklat dulu. Coklat dulu dipanggang. Udah coklatnya dipanggang, boleh dikasih lihat di kamera ya, contoh ya. Saya kasih lihat kamera nih ya. Nih, ya. Lihat di kamera. Pertama masuk cake-nya adalah di bawah dulu. Oke. Ya, pertama masuk di bawah. Setelah dia berjalan 20 menit, loyangnya ini pindahin ke atas. Jadi gini, saya kasih contoh. Ya, supaya tahu nih semuanya lihat ya. Pertama masuk adalah di sini, anggap aja ini ada adonannya yang coklat ya. Ya. Nah, ini adonan coklatnya kita panggang aja kurang lebih sekitar 20 menit atau 25 menit. Setelah 25 menit, loyangnya ini kita angkat, ya, pindahkan ke atas. Kemudian yang baru, yang putih masukin di bawahnya. Kayak gini, ya. Sudah tunggu sampai 45 menit nanti dia matang. Jadi, dan kalau pakai resep saya ini, Ibu jangan takut karena adonannya nggak turun. Ya, dia kuat sekali. Yang penting ngocoknya tadi, ngocok kuning telurnya harus 10 menit. Itu mutlak. Ya, dan telurnya harus yang baru ya. Iya, makasih Chef. Makasih, sama-sama. Ada lagi? Chef, mau tanya. Nah, SP, Ovalet, Belvico, Emulsi, ada banyak lagi mereknya apa ya? Quick 75, apa lagi ya? TBM itu ada banyak macam. Semuanya sama. Pakainya 10 gram, ya.
pakainya 10 gram. Kalau saya di sini biasanya saya pakai Belvico Belvico emulsi, dia lebih lembut, warnanya juga putih, nggak mempengaruhi adonan ya, dan dia juga lembut ya. Cuman kalau pakai itu bikinnya lebih praktis sih. Cuman bikinnya lebih praktis aja dan hasil kuenya sangat lembut sekali ya. Kalau saya doyannya kasar-kasar Bu, nggak mau yang lembut. Ya, ada lagi? Yang kalau kue ini bisa untuk kue lain ini. Oh, bisa banget. Bisa banget. Buat kue ultah kalau dikasih ini, mertua liwat nggak kelihatan. Keenakan makan kue dia. Oh, nggak akan. Dia nggak akan kempes. Nih, kempes nggak? Lihat aja ini, kempes nggak? Ya. Kalau nggak mau kempes, ditutup lagi pinggirnya sama semen. Nggak kempes pasti. Jangan ngikutin tips saya, suka ngawur. Itu berarti tengahnya kuenya belum matang. Ya, berarti belum matang kuenya. Jadi kurang lama. Jadi kalau mau matang, Anda tusuk dengan tusuk sate, angkat, kalau kering ya sudah. Berarti sudah matang. Tapi kalau diangkat masih basah, jangan diangkat. Biasa kalau tengahnya belum matang, dia jeglong tengahnya kuenya. Ya, itu berarti kuenya belum matang. Atau kedua, Anda telurnya tidak ditimbang. Tapi hampir 99,999% yang bikin kue melalui YouTube, dia tidak ditimbang telurnya. Itu berbahaya, karena di Indonesia telur ada yang besar dan ada yang kecil. Ada juga dari plastik telurnya. Itu enggak ya? Tidak. Ya, oke. Ya, jelas? Saya mau potong kuenya. Kita masih punya waktu berapa lama, Bagas? Nah, misalnya ada 15 menit ya. Saya potong dulu ya. Saya potong kuenya. Ini kuenya sudah saya tindih tuh. Dia sudah rapi. Atasnya. Baru kita akan pocong-pocong. Nih, kalau mau lihat tengahnya, saya boleh potong pinggirnya dulu. Tuh. Kuenya, pinggirnya Anda lihat. Tuh. Nah, ya. Tuh, kalau ini memang pori-porinya gede. Tapi kalau pakai emulsi, dia lebih lembut. Tapi ini kan bukan obat, ya. Ini nggak pakai obat. Tapi ini dia tahan, ya. Dipukulnya tadi kurang lama. Tuh, ini kita potong dulu biar bagus. Tuh. Ya. Kita potong dulu pinggirnya. Apakah Anda ingin? Kalau Anda ingin, boleh datang ke sini. Ya, tuh. Tuh, ya, ini buat kue ulang tahun bagus sekali. Nah, ini kan saya potong bagi 3. Tuh, bagi 3. Kalau mau lihat yang bagus, nanti yang tengah nih. Ya, saya akan ambil. Tuh, Anda lihat. Kelihatan nggak yang ini? Ya, dia lebih lembut. Ini saya singkirin dulu. Ini yang tengahnya. Tuh. Dia akan begini ya. Lembut sekali. Kelihatan kan? Tuh. Ya, ini sudah jadi. Nah, terus ini kita akan pocong-pocong, pocong. Nah. Tuh, ya. Tuh, kuenya. Nah, nanti Anda jualannya tidak harus loyangnya besar begini, ya. Anda mau jual sepertiga gini juga laku, ya. Tinggal dihitung aja. Mau tahu modalnya? Ini modalnya 178.000, ya. Ini premium karena kita pakai Westman dan Holman, ya. Jadi kalau 178 modal, kalau dibagi 3 berapa ya? 60 ribuan. Jadi segini kita mesti jual 100 ribuan atau 120 ribu, ya. Dan ini adalah kuenya, ya. Sudah jadi. Saya mau coba dulu. Enak sekali. Lembut. Dia nggak tahu kalau ini nggak ada terigunya, bahkan dia lebih lembut daripada terigu, ya. Untuk yang gluten free, ya. Tapi Anda makan ini pun juga boleh kok. Tuh. Nah. Tuh, kasih lihat ibu-ibu. Tuh. Ini kuenya udah potong. Oke. Sudah beres, ya. Kuenya sudah beres. Anda selamat mencoba di rumah. Ya, mungkin ini mau ada sesi pertanyaan lagi. Apa tadi sudah? Terakhir? Oh, ada pertanyaan lagi ya. Nih, kasih lihat dulu aja. Mungkin kalau ada pertanyaan, silakan langsung 1 sampai 3. Tapi tadi kelihatannya ibu-ibunya udah banyak yang nanya ya.
Kalau kuning telur 20 gram, putih telur 30 gram. Jadi kalau kita sini kan pakainya 30 kuning telur itu 600 gram ya. Kalau 5 putih telur berarti 150 gram ya. Jadi total semuanya 450 gram ya. Kurang lebih itu. Kalau masukin emulsi merah dan putihnya satuin jadi satu tuh terigunya, bukan terigu sorry, tepung berasnya, maizenanya, susu bubuknya ya masukkan semua jadi satu, termasuk emulsinya, gulanya juga, dan gulanya harus diganti dengan gula halus. Sorry, corona liwat. Soalnya kalau pakai gula kasar, kalau pakai emulsi itu kan membantu adonan cepat naik kan, nanti adonannya udah naik, gulanya belum larut loh, jadi harus pakai gula halus ya. Ngocoknya cukup 6-7 menit itu sudah bagus ya. Pakai emulsi ngocoknya lebih gampang. Cuman saya lebih suka kue kuno ya, jangan pakai obat-obatan lah, maksudnya jangan pakai emulsi langsung aja. Tapi kalau Anda buat jualan sih memang harus pakai emulsi, lebih cepat dan bentuk kuenya lebih lembut. Saya bisa tahu loh, ini kue pakai emulsi atau tidak, kelihatan sekali pada saat dipegang ya. Kalau nggak pakai emulsi Anda bisa lihat nih ya. Ini waktu ditarik tuh dia kenceng ya, mengikat ya, mengikat. Tapi kalau pakai emulsi dia begitu ditarik gini langsung tes putus. Nah itu. Dan pori-porinya kecil-kecil nggak besar-besar kayak gini. Ini besar tapi lembut ya. Kelihatan sekali. Jadi kadang-kadang suka ada orang jualan juga di situ di Instagram saya lihat, oh ini tanpa obat, tanpa emulsi. Kalau mata saya nggak bisa dibohongin. Jadi jangan ya. Nanti daripada nanti orang komplain, nah ini pakai, ini enggak. Karena sekarang dunia sosmed kan terbuka ya. Jadi dan banyak yang pinter-pinter. Nanti kalau dia periksa tahu, nah lo jadi problem ya. Jadi kalau pakai emulsi ngomong aja pakai, nggak apa-apa kok. Ya, dan emulsi itu food grade kok, bisa buat makan. Dan kalau nggak pakai emulsi juga bisa kok. Jadi apa saja bisa. Bahkan ini saya pernah bikin dari puding loh jadi. Namanya puding Spiku Surabaya ya kalau nggak salah. Ya, itu. Pertanyaan berikutnya, tolong bacain Hendra. Rekomendasi merek tepung beras, bukan rekomendasi semua tepung beras yang ada di Indonesia semua bagus ya. Ada yang mereknya Bola Deli, ada yang mereknya Rose Brand, ada merek apa lagi ya, banyak ya. Banyak itu yang jual lah. Tapi yang umum aja, jangan ngambil yang sulit. Yang Anda dapat di pasaran ya. Kalau saya sendiri sini pakainya Bola Deli. Ya, kemudian saya juga lagi banyak Bola Deli, jadi saya pakai Bola Deli. Tapi kan ada juga Rose Brand, Anda bisa nemukan ya. Apa aja silakan. Apa lagi? Sudah? Semuanya sudah semua? Pertanyaannya sudah beres? Berarti Anda bisa bikin semuanya di rumah. Oke, terima kasih. Selamat siang. Sampai jumpa lagi. Dan tetap tinggal di rumah. Jangan kemana-mana. Kalau pergi, pakai masker. Ya. Ini corona lagi nggak kira-kira banyaknya. Bikin badan keluarga Anda semuanya sehat dengan makanan yang sehat. Thank you. See you. Bye-bye.